Virus COVID-19, virus yang melanda 216 negara yang ada di seluruh dunia, sehingga menjadikan virus COVID-19 ini sebagai bencana internasional. Banyak dari warga yang ikut terdampak akibat adanya pandemi virus COVID-19 ini, baik dari kelas menengah ke bawah maupun kelas menengah ke atas. Lalu, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani adanya kasus COVID-19 ini? Mari kita saksikan video berikut ini. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Muhammad Izunur. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Mahfud Sodik. Beliau selaku anggota DPRD Komisi B Kabupaten Lamongan. Apa kabar Bapak? Baik-baik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya sebentar untuk saya ajak ngobrol bareng. Sama-sama. Sekarang kan masih musim pandemi COVID-19. Banyak dari kalangan masyarakat yang terdampak akibat adanya pandemi ini, baik itu dari kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas, semuanya ikut terdampak oleh pandemi ini. Yang saya tanyakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan pada masa pandemi ini, salah satunya di bidang ekonomi, khususnya kepada warga yang terdampak COVID-19? Pada dasarnya pemerintah Kabupaten Lamongan sudah melakukan bantuan yang cukup luar biasa terhadap warganya yang terindikasi terkena COVID-19 ini. Berbagai bantuan sudah diberikan, semisal masker. Sebagian besar masyarakat Lamongan sudah dapat bantuan masker itu. Yang kedua, di awal-awal pandemi yang dulu itu juga sudah mendapat bantuan nasi bungkus atau nasi kotak. Itu juga sudah dilakukan. Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah bantuan sembako. Bantuan sembako juga sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan terhadap warganya yang terkena COVID-19 ini. Ini cukup luar biasa. Di samping itu, bantuan-bantuan yang berupa alat-alat kesehatan, berupa rapid test gratis, itu juga sudah diberikan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan. Jadi saya kira sudah cukuplah untuk masyarakat Lamongan, untuk Pemkab Lamongan memberikan bantuan terhadap masyarakat Lamongan, khususnya mereka yang terdampak COVID-19 ini. Kemudian siapa saja yang menjadi sasaran untuk diberikan bantuan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan? Khususnya bagi mereka yang terdampak COVID-19 itu loh. Jadi tujuan utamanya itu. Tapi bagi warga-warga yang lain juga sudah mendapat bantuan. Seperti masker itu kan artinya apa? Tidak hanya bagi mereka yang terkena COVID. Nasi bungkus, terus sembako, itu ya hampir semuanya juga dikasih. Itu loh. Jadi tidak hanya terfokus kepada mereka yang terdampak COVID-19, tapi seluruh warga Lamongan juga sudah mendapat bantuan seperti itu tadi. Kemudian lokasi yang menjadi sasaran oleh pemerintah Kabupaten Lamongan saat memberikan bantuan. Hampir 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan semuanya dijadikan sasaran untuk pemberian bantuan. Jadi seperti bantuan yang sudah kami sampaikan tadi itu tidak hanya terhadap warga yang terindikasi kena COVID, tapi juga seluruh warga Lamongan. Seluruh warga Lamongan itu termencakup di 27 kecamatan.
Jadi hampir semuanya insya Allah sudah mendapat bantuan. Oh iya. Kemudian waktu yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan saat memberikan bantuan kepada warganya. Ya semenjak semenjak adanya COVID-19 itu gitu loh. Jadi semenjak adanya COVID-19 sampai sekarang ini juga terus bantuan itu dikucurkan, baik itu yang namanya sembako, masker, dan yang tak kalah pentingnya adalah bantuan berupa tes rapid test gratis. Itu juga sampai sekarang juga masih berlaku. Dan sampai kapan itu Pak Mahfud? Ya kita nggak tahu. Mungkin juga nanti ketika ada vaksinnya nanti juga warga masyarakat Lamongan juga akan insya Allah dikasih vaksin itu gitu loh. Apakah bantuan tersebut diberikan setiap bulan ataukah setiap minggu? Rutinitas. Jadi kita lihat kalau sembako itu ya bulanan kalau masker itu sudah 2 kali kalau nggak salah masker itu pemerintah kabupaten itu memberikan masker terhadap warganya gitu. Kemudian yang saya amati belakangan ini masyarakat khususnya di desa saya sendiri mendapatkan bantuan berupa program BLT, biaya langsung tunai per keluarga yang diambil dari dana desa. Menurut Bapak, apakah program tersebut sudah mengimplementasikan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Karena di setiap keluarga juga pasti berbeda-beda jumlah anggota keluarganya. Kemudian, mengapa hanya keluarga tertentu saja yang mendapat bantuan program BLT? Sedangkan pandemi COVID-19 ini bukan hanya memberikan dampak kepada keluarga atau kalangan tertentu, melainkan semua kalangan, baik itu dari petani, nelayan, karyawan pabrik, kemudian para pengusaha, semuanya juga ikut terdampak oleh pandemi ini. Jadi saya kira dari berbagai bantuan termasuk BLT dan bantuan-bantuan yang berasal dari pemerintah kabupaten itu sudah menunjukkan sudah mengilhami dari adanya sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat provinsi dan pusat, semuanya berduyun-duyun memberikan bantuan. Itu merupakan bentuk keadilan. Lah, mengapa itu kok tidak seluruh, kok hanya diberikan kepada mereka yang terdampak COVID? Karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat Indonesia itu warganya itu jutaan gitu loh. Jadi lah artinya warganya itu jutaan sehingga kadang adanya keterbatasan anggaran baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun desa. Nah, dana desa bagus sekali kita sisihkan, kita alihkan pada penanganan COVID itu kan bagian daripada pembangunan. Jadi bagian dari pembangunan itu adalah merupakan pembangunan manusia. Jadi tidak hanya pembangunan fisik saja, tetapi juga membangun manusia, mental manusia itu. Kita berikan bantuan melalui dana desa untuk kita alokasikan untuk pencegahan COVID-19 ini rasanya sudah pas dan sudah tepat sekali. Berarti apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan sudah mengimplementasikan sila kelima dari Pancasila itu Pak? Sudah. Jadi tidak hanya Pemda Lamongan, tapi untuk provinsi dan untuk pemerintah pusat juga sudah mengilhami adanya sila kelima itu memang. Dan perlu diketahui juga bahwa musibah COVID ini adalah bukan hanya musibah nasional, tetapi juga musibah internasional. Sehingga ya kita doakan saja mudah-mudahan bencana COVID ini segera berlalu. Amin. Dan vaksinnya segera kita bisa temukan. Amin. Sehingga masyarakat Lamongan khususnya umumnya warga Indonesia, rakyat Indonesia
semuanya sudah bisa terhindar dari COVID-19 ini. Saya kira kok itu. Oh, ya. Terima kasih Bapak atas waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf apabila saya dari perkataan maupun perbuatan kurang berkenan dari Bapak. Ayo sama-sama. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah teman-teman sedikit pembicaraan saya bersama anggota DPRD Kabupaten Lamongan mengenai apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan sudah mengimplementasikan sila kelima dari Pancasila pada saat menangani pandemi COVID-19 ini. Dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.